Bro, lo sadar nggak sih Cina dulu tuh sama kayak Indonesia. Negara berkembang, banyak penduduk, tapi ekonominya masih berantakan. Nah, bedanya sekarang Cina udah jadi raksasa ekonomi dunia. Sedangkan kita masih kejar-kejaran buat naik kelas. Kok bisa beda jauh gitu ya? Seberapa gede gapnya? Dan bisa nggak sih Indonesia nyusul segmen satu skala ekonomi jomplang banget? Oke, kita mulai dari ukuran ekonomi dulu ya. Lo pasti udah sering dengar kalau Cina sekarang jadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. PDB alias produk domestik bruto mereka di tahun 2023 udah 17 triliun dolar. Sementara Indonesia baru 1,4 triliun dolar. Itu artinya ekonomi Cina hampir 12 kali lipat lebih besar dari kita. Gokil kan? Tapi tenang, kita nggak sepenuhnya kalah. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, Cina yang dulu ngebut banget sekarang mulai melambat ke angka 4-5% per tahun. Sementara Indonesia masih bisa tumbuh stabil di 5% per tahun. Memang sih kita nggak sekencang Cina di awal 2000-an, tapi artinya kita masih punya kesempatan buat ngejar. Segmen 2, industri and ekspor, siapa lebih unggul? Nah, kalau ngomongin industri, Cina itu udah level dewa. Mereka disebut pabrik dunia karena hampir semua barang elektronik, pakaian, mainan, sampai mobil listrik tuh buatan mereka. Industri manufaktur nyumbang sekitar 30% dari PDB mereka, sedangkan Indonesia masih di angka 19%. Lo tahu nggak? Cina itu eksportir nomor 1 di dunia dengan total ekspor 3,5 triliun dolar per tahun. Sedangkan Indonesia masih di angka 300 miliar aja. Itu cuma 8% dari ekspor Cina. Gila kan? Terus kenapa bisa sejomplang itu? Masalahnya Indonesia masih kebanyakan ekspor bahan mentah, batu bara, kelapa sawit, nikel. Sementara Cina udah main di industri teknologi tinggi. Bahkan banyak bahan mentah dari kita tuh dikirim ke Cina buat diolah. Terus dijual lagi ke kita dengan harga lebih mahal. Konyol nggak sih? Segmen 3, infrastruktur dan investasi, gercep versus molor. Nah, ini nih yang bikin Cina bisa melesat, infrastruktur dan investasi. Lo pasti pernah dengar kalau China itu raja pembangunan. Jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, semuanya dibangun dalam waktu yang super cepat. Cina sekarang udah punya lebih dari 40.000 kilometer jalur kereta cepat. Sementara kita baru punya satu jalur Jakarta-Bandung. Itu pun baru jadi dan belum maksimal. Terus gimana dengan investasi? Cina jadi magnet buat investor global. Foreign Direct Investment alias FDI mereka tuh sekitar 180 miliar dolar per tahun. Sementara Indonesia masih di angka 20-30 miliar aja. Masalahnya banyak investor yang masih ragu masuk ke Indonesia gara-gara aturan yang ribet dan korupsi yang masih merajalela. Kalau kita bisa beresin ini, harusnya investasi bisa ngalir lebih deras. Segmen 4, tenaga kerja and produktivitas, siapa lebih efisien? Oke, sekarang kita bahas tenaga kerja. Cina punya sekitar 750 juta tenaga kerja, sedangkan Indonesia baru 140 juta. Dari jumlah aja udah beda jauh. Tapi bukan cuma soal jumlah bro, produktivitas juga penting. Rata-rata pekerja Cina bisa ngasilin sekitar 20.000 dolar per tahun. Sementara Indonesia baru di 12.000 dolar per tahun. Artinya, tenaga kerja kita masih kurang produktif. Salah satu penyebabnya, kualitas pendidikan dan skill yang masih kurang. Segmen 5, tantangan and peluang Indonesia. Tapi bukan berarti kita nggak punya peluang buat ngejar bro. Justru ada beberapa hal yang bisa jadi keunggulan kita. Pertama, bonus demografi. Anak muda kita banyak banget. Kalau mereka bisa dapat pendidikan dan keterampilan yang tepat, Indonesia bisa punya tenaga kerja yang super produktif. Kedua, sumber daya alam. Kita punya nikel yang jadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Kalau kita bisa manfaatin ini dengan bikin industri baterai sendiri, kita bisa naik kelas dari sekadar pengekspor bahan mentah. Ketiga, ekonomi digital. Indonesia punya lebih dari 200 juta pengguna internet. Startup dan e-commerce kita berkembang pesat. Kalau kita bisa manfaatin ini, kita bisa jadi raksasa ekonomi digital di Asia Tenggara. Closing, Indonesia bisa ngejar Cina. Jadi kesimpulannya, China udah jauh banget di depan, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngejar. Kuncinya ada di investasi, industri bernilai tinggi, dan tenaga kerja yang produktif. Kalau kita bisa manfaatin momentum ini, siapa tahu dalam 20-30 tahun lagi Indonesia bisa lebih mendekati China. Menurut lo realistis nggak kalau Indonesia bisa ngejar China? Atau kita bakal selamanya jadi negara berkembang? Komen di bawah, gua pengen denger pendapat lo. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat diskusi panas lainnya di Gelut Opini.